Gagah berani seorang menteri berasal dari Indonesia yang cukup lantang dan juga sangat konsisten dalam menyatakan hak-hak tentang kemanusiaan di sidang PBB. Salah seorang wanita yang kecil tetapi berjiwa besar, tidak lain dan tidak bukan, beliau merupakan Menteri Luar Negara Indonesia, yaitu Bu Retno Marsudi. Nah, di sini ketika beliau menghadiri sidang PBB dan membahas tentang Palestina, Bu Retno Marsudi cukup tegas dan cukup lantang ya dalam membahas perkara-perkara yang berlaku terhadap penindasan pada Palestina. Nah, di sini kita tengok bagaimana Bu Retno bertanya balik pada PBB dan desak akui Palestina anggota penuh. Inilah salah seorang pemimpin yang saya tengok yang cukup tegas dan juga cukup konsisten ya dalam memperjuangkan dan juga mempertahankan hak-hak Palestina. Nah, Indonesia juga salah satu negara yang dari dulu sampai sekarang ya hubungan mereka cukup baik, sehingga akan didirikan salah satu rumah sakit ya yang ada di Palestina yang menandakan hubungan persaudaraan antara Indonesia dan juga Palestina. Tetapi saat ini saya tengok rumah sakit Indonesia juga turut terancam. Jadi bagaimanakah ketegasan dan juga pendirian Indonesia saat perkara ini berlaku? Dan di sini kita melihat bagaimana ketegasan Bu Retno Marsudi ketika berada di sidang PBB baru-baru ini. Di sini tajuknya Bu Retno tanya balik PBB dan desak akui Palestina adalah anggota penuh. Jadi seperti apakah pernyataan Bu Retno Marsudi yang cukup berani untuk membela Palestina? Kita semak dulu video ini guys. Jom. Mr. President, can I ask, is what Israel doing consistent with the international law? Is it consistent with international inilah yang saya humanitarian maksudkan law? tuh guys. Mr. President, Indonesia calls on the global community to stand together with humanity. Only by using our heart can we bring humanity and justice. I thank you very much. Keberanian seumpama ini guys, jarang-jarang kita lihat ya di sidang PBB. Saya tengok ada beberapa negara sejak yang lantang seperti apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Indonesia ini. Dan saya tengok cukup konsisten ya Indonesia dalam memperjuangkan hak dan juga kemerdekaan Indonesia. Jadi kita tengok di sini bagaimana pernyataan yang tegas beliau ketika sidang PBB untuk membahas isu Palestina ini. Kita tengok dulu dia punya pidato guys. For the peoples of the region, Hebatnya lagi beliau diberi and the kesempatan pidato. Palestinians live side by side in peace. Excellencies, tomorrow we will observe the International Oh, Day dia tidak termasuk ya solidarity with anggota the PBB. Of the observer state of Palestine for his statement. Oke, inilah momen Bu Next Retno on my tampil. list is Her Excellency Retno Lestari Priyansari Oh, ini nama penuh ya Bu Retno? Marsudi, the Minister of Foreign Affairs of No, Indonesia. ini di PBB ini guys. You have the floor, ma'am. Oh, dia berdiri di depan sidang PBB. Kita tengok pernyataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. On 26 October, I had stood at this hall to attend the emergency special session Oh, ini kali kedua. where Indonesia co-sponsored. Yang sebelum ini yang pertemuan sidang darurat, ini kali kedua ya kalau dikatakan di sini. Aku sudah berdiri di hall ini menghadiri sesi darurat di mana Indonesia menjadi co-sponsor. The resolution on the Gaza crisis. Oh, I have flown back to New berperanan York penting City, rupanya Indonesia ya. back to this rostrum, because I care about justice, because I care about humanity, Tengok and kemanusiaan. about Palestine. Sangat I cannot peduli stand tentang still kemanusiaan. to see thousands of death of innocent women and children. Tidak bisa diam. I cannot stand still to see homes, schools, and hospitals being flattened to rubble.
Can you Oh ya, stand hospital still? ya. See Indonesia punya hospital apa nih? Hospital juga turut ya. Saya tengok adalah gambar rumah sakit Indonesia kena bom, guys. of this horrific situation? Kecil-kecil tapi tegas. On November 11, the Joint Summit of Arab League's OIC issued a strong position on the importance of unhindered humanitarian assistance, permanent ceasefire, and two-state solution. Last week, together with a number of the OIC foreign ministers, I traveled to Beijing, Moscow, London, and Paris. Those countries are permanent members of the Security Councils. I urge them to do more for justice and humanity for Palestine. And I will continue Dia this pergi effort negara-negara lain to juga reach anggota and talk PBB to untuk as many ini ya, countries as Palestina. possible. Mr. President, can I ask, is what Israel doing consistent with the international law? Wow, guys, soalannya nih. Tuan Presiden, bolehkah aku tanya apakah yang Israel lakukan konsisten pada hukum internasional? Nah, guys, soalan ini guys, soalan panas untuk mereka nih. Is what Israel doing consistent with the Betul international tau. law? Berani. Is it consistent with international humanitarian law? Let us be honest to Mari kita jujur. ourselves in answering this question. Betul. And if Bangga we juga really lah want to negara defend tetangga justice ada and ini humanity, menteri there are berani 4 macam ni. issues we should work for. First, we need a permanent ceasefire. Gencatan The first permanen. extended pause in hostilities is a welcome start to end these atrocities. But these uneasy pauses will not be enough. We need a ceasefire. Without it, it will be difficult to do the rest, to save lives, and for aid agencies to work in Gaza. Second, ensure unhindered humanitarian assistance. Oh, ini Massive bantuan humanitarian kemanusiaan. aid is needed in Gaza. We need to scale up humanitarian assistance. We must support UNRWA and other humanitarian agencies to help 1.7 million Palestinians forcibly displaced in Gaza. Indonesia is committed to scaling up assistance, including by deploying our floating rumah sakit hospital. terapung. Ini saya ada nampak nih infonya guys. Indonesia mengirim rumah sakit terapung ya. Macam kapal, sebuah kapal rumah sakit kapal tuh. Memang besar tetapi macam ada ancaman ya. Ancaman terhadap rumah sakit. Tapi Indonesia dia terus kan sejak pengiriman rumah sakit terapung ini. Itu yang saya tengok, memang We berani must lah. stand for justice. Sebab Even dorang wars menegakkan have keadilan. rules and limits, and these are nowhere to be seen in Gaza. Attacks against hospitals, schools, places of worship, refugee camps should not be normalized. I repeat, should not be normalized. We Jangan must dianggap call a normal. spade a spade. What has taken place in Gaza are clear violation of international Betul. humanitarian law, and Pelanggaran failure hukum to internasional. act may equal to complicity. We must also call out double standard in the application of international law, which seriously undermine the sanctity of the law itself. Indonesia therefore support efforts to ensure accountability of Israel at various relevant forums, including the International Court of Justice. Konsisten, And betul lah. Restart the Palestine-Israel peace and political process. Mr. President, addressing the question of Palestine requires us to address the root causes, plain and simple. The occupation on the Palestinian land must end. There are no military solution to this conflict. Political solution is the only answer. We need a credible negotiation process that is transparent and equitable, with Palestine and Israel having equal standing
as UN full Anggota members, penuh PBB. leading to a two-state solution based on internationally agreed parameters. Boy. Mr. President, Indonesia calls on the global community to stand together with humanity. Only by uniting can we bring peace to Palestine and the region. Only by using our heart can we bring humanity and justice. I thank you very much. Mendapat tepukan. Mantap ya. Itu pidato yang saya tengok cukup berani, cukup tegas dan juga konsisten ya. Yang ucapkan oleh Bu Retno Marsudi. Beliau ini seorang menteri luar yang saya tengok cukup aktif dan juga cukup berwibawa ya, serta berjiwa besar. Saya teringat lagi masa peperangan antara konflik Presiden Putin ya, Rusia dan juga Ukraina saat itu. Bu Retno Marsudi juga turut menyuarakan tentang kemanusiaan ini. Apatah lagi bukan sekadar Bu Retno Marsudi, pemimpinnya sendiri ya, Pak Jokowi datang menemui kedua-dua pemimpin negara tersebut, yaitu Presiden Putin dan juga Zelensky ya, di mana dia sebagai orang tengah untuk misi perdamaian itu. Jadi kekuatan dan juga keberanian seperti inilah yang ada pada negara-negara yang lain ya. Sebab bila dilihat ya, Indonesia ini sangat konsisten dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan ya. Walau di mana juga asal menyentuh tentang hak-hak kemanusiaan, Indonesia berdiri tegak dan juga memperjuangkannya. Dan baru-baru ini saya tengok ya, apabila Palestina diserang begitu, Indonesia juga negara yang terawal menghantar misi bantuan, sehingga kan Indonesia punya rumah sakit ya dijadikan target oleh musuh-musuh Palestina ini. Jadi kelihatan di sini ketegasan yang dimiliki oleh Indonesia cukup berani, dan juga negara yang pertama saat ini yang saya tengok yang menghantar paling awal tentera adalah Yaman. Di situ saya tengok, wow, sungguh keakraban tu ya, Yaman dan juga Palestina, dia menunjukkan solidaritas mereka dengan menghantar tentera. Jadi kalau Indonesia nih, dia memperjuangkan di sidang PBB, lepas tu menghantar misi kemanusiaan, lepas tu hubungan baik dijaga, dan juga paling penting adalah keberanian pemimpin-pemimpin Indonesia di kancah internasional seperti ini, berani bersuara dan juga menegakkan hukum-hukum internasional. Jadi yang saya tengok memang keberanian Indonesia ini memang cukup luar biasa ya. Tidak semua negara yang berani melakukan hal seperti mana yang dilakukan oleh Indonesia. Berkemungkinan ya, bagi saya Indonesia ini satu negara yang besar, lepas tu negaranya ini bersatu hati, dan perjuangan untuk membela Palestina ini termaktub dalam undang-undang ya Indonesia. Jadi apabila menyentuh tentang kemanusiaan dan juga kemerdekaan, Indonesia terus memperjuangkan khususnya apa yang telah berlaku pada Palestina saat ini. Indonesia terus berdiri memperjuangkan dengan berani tanpa mundur selangkah pun. Itulah kehebatan Indonesia, yang dimana negara yang besar dan juga dari segi kekuatannya, militer Indonesia nih kalau di Asia Tenggara memang ranking nomor 1. Itu yang saya tengok, dan hubungan dia dengan negara-negara lain seperti Rusia, dengan China, dengan apalagi Turki dan negara-negara superpower cukup baik ya. Jadi kalau Indonesia dia menyatakan perkara seumpama ini, berani ya di sini, di belakangnya pasti negara-negara yang saya sebutkan tadi itu ada backing di belakang. Itulah Indonesia berani ini. Jadi jangan macam-macam dengan Indonesia. Tengok sejak di sidang PBB yang menegaskan tentang hukum internasional, menyentuh tentang hak Palestina pun dia berani lontarkan di PBB guys. Jadi itulah pemimpin yang saya tengok kecil tetapi berjiwa besar yang harus dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Semoga Palestina akan selesai konflik yang berlaku saat ini.
apatah lagi dengan usaha-usaha yang konsisten yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.